desa tiba-tiba latah semua bikin selfie. Orang selfie itu nggak akan kembali lagi untuk 2 kali selfie ke sana. Pasti 1 kali selfie aja udah selesai gitu. Kalau camping kan sebuah kebutuhan yang memang kalau dia nyaman, minggu depan ke situ lagi yuk, camping di situ gitu ya kan. Atau kita coba explore ke tempat camping yang lain. Kita harus menikmati alam dengan cara camping. Makanya dari sini harapannya kan ketika dekat ke alam, mau nggak kita jaga alam? Betul kan? Jaga kebersihan, jaga kearifan lokal masyarakat. Welcome to Desma Center Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Desma Inspira Podcast bareng Vira. Halo sobat pendengar, kalian udah pada berwisata lagi belum nih? Kebijakan PPKM itu sudah turun level dan emang udah banyak juga sih yang melakukan kegiatan berwisata. Nah, kalau Vira sih jujur udah kangen banget sih pengen ngecamp bareng sama teman-teman lagi nih kayak sebelum ada Covid kemarin. Oh iya, sobat pendengar, kalian tahu nggak kalau ada aplikasi yang mewadahi informasi seputar lokasi camping di Indonesia? Nah, aplikasi ini tuh buatan anak dalam negeri dan sekaligus menjadi aplikasi camping pertama yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelas, kita langsung ngobrol aja ya sama salah satu dari tim Campsite Indonesia. Halo Kak. Salam kenal. Saya dengan Didit, Mbak. Saya adalah Director of R&D-nya, Research and Development dan Eksplorasi. Iya, halo Kak Didit, salam kenal juga. Aku mau nanya nih, awal mula ide membangun campsite Indonesia itu dari mana sih Kak? Kalau awal mulanya campsite ini adalah sebuah konsep yang kita coba untuk kumpulkan dari sekian lama pengalaman dan petualangan, dan juga akhirnya menjadi sebuah kegelisahan kami gitu Mbak, melihat bahwa wah, ini kayaknya ada masalah yang harus kita coba selesaikan gitu loh. Tapi bukan kita cari masalah, tapi ada masalah yang kita harus coba selesaikan dalam aspek pariwisata. Khususnya kita bicara pariwisata rakyat. Pariwisata kita itu kan kalau kita lihat yang selalu lihat di publish ya Bali, Jogja, destinasi yang memang sorry ya itu aja, sorry Mbak ya bukan kita itu aja gitu kan, maksudnya potensinya luar biasa banyak banget gitu loh yang harus kita develop. Jadi memang peran kita adalah untuk kita berimprovisasi kan terbuka luas ya. Apalagi konsepnya kalau kita ingin membangun. Jadi kami melihatnya dari situ. Ya udah kita ini aja kita coba untuk membuat satu konsep di mana dimulai dari yang sederhana. Kondisi alam ciptaan Tuhan ini yang luar biasa hebat. Dari situ cikal bakalnya. Jadi kami keluar sebuah gagasan, wah kita harus bikin sesuatu nih, potensinya apa? Potensinya pariwisata itu kan bicara akomodasi kan sama destinasi. Kalau akomodasi itu kan saat ini yang pasti orang bicara akomodasi pasti hotel, homestay. Tapi ada lagi ternyata di bawah itu ada lagi di kondisi pandemi inilah yang akhirnya melihat bahwa ada lagi ternyata kita menikmati alam dengan cara camping gitu. Jadi camping itu kan selama ini kita kenal camping pramuka atau gunung, tapi padahal camping itu bisa dilakukan oleh semuanya. Dan di dunia ini trendingnya di Eropa, bukan trending, budaya-budayanya sudah banyak. Di Eropa, Korea, Jepang itu budaya, jadi budaya. Ini yang membedakan namanya wisata di desa yang tren itu kan selfie ya selama ini. Bener nggak? Desa tiba-tiba latah semua bikin selfie. Orang selfie itu nggak akan kembali lagi untuk 2 kali selfie ke sana. Pasti 1 kali selfie aja udah selesai gitu. Kalau camping kan sebuah kebutuhan yang memang kalau dia nyaman, minggu depan ke situ lagi yuk, camping di situ gitu ya. Atau kita coba explore ke tempat camping yang lain. Nah, Campsite Indonesia ini kan sekarang udah memiliki aplikasi digital nih Kak. Kenapa sih harus aplikasi digital dan apa keunggulan dari aplikasi digital ini Kak? Aplikasi merupakan sebuah kebutuhan masyarakat. Masyarakat tuh zaman sekarang adalah di era digital ingin dimudahkan, Mbak. Apalagi dengan adanya smartphone, kami merasa bahwa ya dunia sekarang ke arah kemudahan, semua ingin praktis dan mudah. Ya udah kami tergerak, wah kita harus memudahkan antara desa, campsite dengan user, dengan pengguna. Kita coba mengintegrasikan, kita menjadi jembatan lah istilahnya. Kami tanpa promosi, Mbak, bayangin aja, kami tidak ada promosi. Percaya nggak, Mbak? Kita nggak tahu ada promosi campsite. Launchingnya kita nggak pakai launching, yang istilahnya influencer sudah mulai kontak-kontak kita, sudah mulai mengajak kolaborasi.
gitu. Dan saat ini memang kita memulai dalam aspek programnya adalah social movement. Bagaimana kawasan-kawasan ini kita kembangkan, potensi-potensi usaha camping ini kita kembangkan dari masyarakat. Sekarang juga udah mulai banyak ya Kak yang camping itu dia dengan mobil, istilahnya camper van ya. Nah kalau di Indonesia ini masih baru ya menurut Kakak? Kalau di Indonesia trennya baru menurut saya. Kalau kami sih dari dulu karena kebetulan saya di lingkaran teman-teman off-road, overland, udah puluhan tahun lalu kita camping ya di naik mobil, pakai Land Rover, kemana-mana gitu loh ya kan. Udah hampir 20 tahun dari kuliah kita udah gitu. Cuma kan sekarang karena mungkin pandemi ini ya kan, mengajak orang untuk lebih melihat ke alam, apalagi dengan keluarga dan mudah, itu dengan mobil kan. Makanya dari sini harapannya kan ketika dekat ke alam, mau nggak kita jaga alam? Selain camper van naik, makanya saya bilang tadi, ekosistem ekonominya berkembang. Kalau kami masih fokus kepada campsite, nanti memang kami ada konten berikutnya, Mbak. Kontennya adalah buat usaha-usaha camper van. Kan banyak tuh, udah mulai banyak tuh rental-rental camper van sekarang di Indonesia. Iya bener sih Kak, udah mulai banyak juga yang buat usaha camper van, aku lihat di Instagram, terus juga kebetulan temen aku emang ada yang buka usaha serupa di Jogja Kak. Betul, di Jogja tuh ada camper van, ada Nuvantara, beberapa yang memang mau usaha, kami arahkan nih begini. Nanti kami integrasikan dengan campsite. Kan kalau rental camper van, kalau ngerental nggak tahu campsite-nya kan susah. Kalau mau nge-explore kan tinggal pakai aplikasi aja kan gitu. Iya bener juga sih Kak, sekarang informasi kan mudah diakses gitu, di Instagram pun banyak Instagram yang meng-share lokasi-lokasi pariwisata gitu. Mungkin dengan aplikasi ini kan lebih terintegrasi, jadi orang lebih mudah untuk mencari informasi juga ya Kak. Iya, betul. Yang penting kan efeknya ekonomi buat masyarakat, buat semuanya. Setuju dong, Mbak? Ya kan? Supaya ini nggak perlu mengandalkan wisatawan asing. Justru dari kita untuk kita, buat kita semua ini. Bener nggak? Potensi lokal ini dari sini. Iya bener juga Kak, sekarang camping udah nggak hanya digemari hanya untuk anak muda gitu Kak. Jadi sekarang ada banyak keluarga-keluarga yang melakukan camping. Tapi kalau untuk keluarga ini biasanya dia mencari kemudahan fasilitas penunjang yang lain sih Kak kalau menurut aku. Iya, kalau keluarga kan inginnya daerah-daerah yang mudah dijangkau, aman ya kan. Nah, kalau udah mulai yang senang eksplorasi kan, oh kita ke desa yang agak dalam dikit yuk. Nah, desa itu asik nih kan gitu. Jadi karakternya nanti banyak kategori-kategori di campsite itu semuanya kita akomodir gitu loh Mbak. Lihat aplikasi, jalan sama-sama. Kalau misal aku ada rekomendasi lokasi camping yang oke, terus aku mau rekomendasi di campsite Indonesia, itu gimana caranya Kak? Saat ini kan kita masih punya satu aplikasi. Rekomendasi tempat kami lempar di formulir di website. Dan ada rekomendasi, ada form untuk yang punya lahan. Gitu. Kalau dia punya lahan, dimanapun, kita isi form, nanti kami verifikasi, checklist. Kalau memang setelah kami riset dulu, ini baru kita live. Sebelum live juga kita akan skip dulu. Kan tidak boleh kita telan mentah-mentah netizen itu ya kan. Kalau untuk kedepannya nih Kak, apakah Campsite Indonesia akan ada sebuah gerakan ataupun campaign yang dilakukan mengenai kegiatan berkemah atau camping yang berkelanjutan? Karena kan biasanya kalau orang camping nih Kak, kebanyakan masih kurang aware tentang lokasi campingnya. Jadi setelah dia pulang dan selesai camping, dia masih meninggalkan sampah gitu Kak. Kalau kita bicara gerakan realnya, kami akui masih kurang. Itu dia, kembali lagi kepada kemampuan. Kami tetap memberikan sebuah campaign ya, bahwa di campsite selalu campaignnya adalah tanggung jawab, seperti tidak membuat api unggun di sembarang tempat, apalagi sampah gitu ya kan. Terus kita punya etika di dalam camping. Sudah mulai membuat sebuah campaign yang etika camping, sampah gitu loh, sebatas campaign Mbak gitu. Dan itu ditangkap sih oleh banyak, sepakat lah, pasti semua akan bicara setuju ya gitu. Namun memang tidak semudah itu di wilayahnya. Karena gini, kadang-kadang kita ini kan harus paham bahwa jangan mentang-mentang kita, sorry ya, oh kita udah bayar, kita mau seenaknya, kan nggak bisa seperti itu. Benar. Kita udah bayar 20.000, udah buang sampahnya sekarung, ya sama aja lah kan gitu. Tapi yang penting kampanyenya, seperti yang Mbak bilang tadi, kampanyenya adalah tanggung jawab, betul kan? Jaga kebersihan, jaga kearifan lokal masyarakat. Kalau aku boleh tahu nih Kak Didit, bagaimana sih ke depannya harapan dari Kak Didit pribadi untuk Campsite Indonesia dan juga lokasi-lokasi camping yang ada di Indonesia, Kak? Sebenarnya sih harapannya kita ingin bekerja sama banyak pihak ya. Seperti dengan Desma Center. Harapannya ya
Pertama, kami ingin terus mendevelop teknologi aplikasi ini semaksimal mungkin. Ketika maksimal, potensinya kita bisa gali terus. Ini menjadi kekuatan baru kita, Mbak, di Indonesia. Dalam hal pengembangan potensi ekonomi pariwisata. Nah, kalau kami bicara dalam aspek teknologi digitalnya, menjadi sebuah platform yang mengakomodir semuanya, gitu loh nantinya. Kami juga akan ada konten bahwa mensupport lokal-lokal produk untuk hal camping. Jadi ekosistem camping ini di Indonesia besar, Mbak. Dan baru, pasti Mbak Vivi pasti baru tahu juga kan. Selama ini kan taunya naik gunung kan. Ekosistem camping itu kan naik gunung kan. Sekarang ini wilayah desa, bayanginnya desa-desa indah. Sekarang orang Mbak dengan membawa keluarga, teman, duduk di sebelah sungai, atau duduk dekat air terjun, duduk dekat sawah, itu udah senang. Bangun pagi, lihat sunrise, ada api unggun, menikmati hari itu. Apalagi kalau desa itu ada potensi-potensi lainnya kan. Seperti mungkin kopi, coklat. Tinggal kita nih yang mengembangkan gitu loh, Mbak. Iya bener banget sih Kak, jadi dari kita untuk kita, jadi bagaimana kita bisa mendevelop destinasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Oke deh Kak Didit, untuk pembicaraan hari ini aku cukupkan sampai di sini. Sebelumnya aku terima kasih banyak nih Kak Didit untuk kesempatan dan waktu kita ngobrol bareng, aku jadi dapat insight ilmu baru. Terima kasih banyak nih Kak Didit sebelumnya. Makasih juga udah di ini, jangan sampai putus ya, keep in touch terus. Semoga kita ada kolaborasi indah untuk Indonesia. Makasih banyak, sukses selalu dan sehat selalu. Oh ya, apabila kalian memiliki opini dan pendapat untuk berdiskusi, kalian bisa menyampaikan segala pendapat kalian dalam kolom komentar sosial media kita di Instagram, Facebook, atau LinkedIn dengan cara mengetikkan Desma Center dalam kolom pencarian. Kami atas nama Desma Center mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada podcast selanjutnya.